Menurut Ben Graham, dalam bukunya The Intelligent Investor, sebuah investasi yang baik adalah investasi-investasi yang memberikan jaminan akan keamanan modal, yang pertama. Dan yang kedua, memberikan return on investment atau pengembalian hasil yang menarik. Jadi kalau tidak memenuhi dua syarat itu, maka itu bukanlah sebuah investasi yang baik, melainkan lebih ke arah spekulasi. Oke, sekarang kita telah satu persatu ya. Bagaimana maksudnya memberikan jaminan atau keamanan, menjanjikan keamanan yang cukup baik itu seperti apa? Dalam bukunya The Intelligent Investor, Ben Graham mengatakan bahwa salah satu metode investasi yang paling aman adalah berinvestasi menurut nilai, atau kalau bahasa gaulnya adalah value investing. Cara kerjanya bagaimana? Sebenarnya simpel banget. Mereka akan mencari saham-saham, jadi para intelligent investor ini ya, para investor yang cerdas, itu akan mencari investasi-investasi yang sebetulnya ada di bawah nilai pasar. Misalnya, sebuah perusahaan ini valuasinya harusnya adalah harga sahamnya misalnya Rp1.000 per satu lembar. Tapi kemudian dijual di harga 500 atau 300 atau bahkan Rp100. Jauh di bawah nilai sebenarnya, nilai aslinya, nilai yang layak diberikan kepada si perusahaan tersebut. Dari mana menilainya? Ya ada banyak faktornya, misalnya dari industrinya masih rising, industrinya masih akan berkembang ke depannya. Lalu kemudian dari manajemennya, terutama dari profitabilitasnya. Lalu kemudian dari nilai asetnya, dari jumlah hutangnya kecil. Jadi aset dikurangi dengan hutang masih lebih besar asetnya. Ada banyak sekali. Lalu kemudian dari target marketnya, rencana pengembangan ke depannya, dan masih banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi apakah sebuah perusahaan ini layak dinilai berapa rupiah per satu lembar sahamnya. Nah, jadi dengan si Ben Graham ini mengatakan bahwa sebuah investasi itu harusnya memberikan keamanan, itu maksudnya adalah dia akan membeli perusahaan-perusahaan yang nilainya di bawah harga pasar. Sehingga besar kemungkinan ketika kembali ke harga normalnya atau bahkan bisa melebihi harga normalnya, maka di sana akan ada pengembalian. Sekarang bayangin, kamu beli kamu beli Mercy seharga bajai. Ini kalau katanya Bapak Lo Keng Hong ya, seorang investor Indonesia yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau mengatakan, kalau sekarang ada Mercy dijual seharga bajai, gimana? Asik apa sih banget? Kamu akan beli berapa Mercy-nya? Oh ya, kita akan borong dong. Kayak gitu. Jadi kenapa berani borong? Mercy dijual seharga bajai, minim-minim kita jual di harga normal Mercy-nya aja, itu kita udah cuan banyak. Seperti itu. Makanya dalam dunia investasi pun sama prinsipnya. Ketika kita beli sebuah bisnis yang dijual di harga yang lebih murah, maka sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan cuan menjadi sangat besar dan dana kita menjadi jauh lebih aman. Seperti itu. Nah, ada lagi nggak contoh investasi yang lain? Misalnya, jangan saham deh, cari yang lain. Ada nggak? Ya banyak sebenarnya. Contoh ketika saya dan tim dari Escotel waktu itu kita lagi menjual slot saham untuk membuka 4 hotel di Canggu. Kita memberikan garansi, yaitu tertulis di akta PT. Dalam 5 tahun dari tim Escotel memberikan garansi akan membuyback sahamnya jika para pemegang sahamnya memutuskan untuk menjual. Seperti itu. Jadi misalnya nih ada yang invest 500 juta. Lalu kemudian setelah 5 tahun merasa, wah ini nggak menarik nih investasinya. Ya udah, kita wajib beli lagi, kita wajib buyback. Dananya aman. Jadi ada klausul-klausul seperti itu yang kemudian bisa kita gunakan supaya para investor merasakan keamanan untuk dananya. Tapi kenyataannya belum 5 tahun 4 hotel yang waktu itu kita bangun udah terjual juga. Artinya apa? Para investornya udah dapat cuan, dapat untung, dan setiap bulan dari mereka berinvestasi sampai kemudian hotelnya jadi dan kemudian hotel terjual, mereka tiap bulan dapat dividen. Nah, itu kan enak banget, dahsyat banget. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang kedua dari Ben Graham tadi, bahwa sebuah investasi itu harus memberikan return yang menarik. Nah, return yang menarik itu bagaimana? Kalau saya banyak ngobrol dengan para investor-investor yang udah profesional, yang bener-bener investor yang kalau bahasa kerennya yang sophisticated gitu ya, yang udah jago gitu ya. Mereka selalu mengatakan, pertama, saya akan bandingkan dengan bunga deposito. Itu dulu, dengan bunga deposito. Apakah lebih tinggi atau enggak? Kalau misalnya ternyata mirip-mirip, saya nggak bilang di bawah bunga deposito, itu kebangetan banget. Mirip-mirip, misalnya sekarang di Indonesia bunga deposito itu adalah 3-4%. Ternyata ada investasi yang ternyata cuannya 6%. Nah, lalu kemudian mereka bandingkan lagi.
seberapa jauh tingkat resikonya dibandingkan dengan deposito. Kan deposito kan aman banget, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar kalau di Indonesia. Lalu kemudian mereka bandingkan lagi seberapa besar resikonya. Ketika misalnya ada sebuah investment yang memberikan misalnya 12% per tahun atau 1% per bulan, 12% per tahun yieldnya. Nah, mereka akan analisa seberapa aman investasi ini. Apakah kalau saya taruh uang saya di sini, itu valuasinya ada di bawah nilai pasarnya, apakah ada di atas nilai pasar, dan seberapa kompetenkah yang mengelola investasi ini. Kalau misalnya kita bicara saham, seberapa kompetenkah si manajemennya, si manajemen perusahaannya, itu akan dianalisa di sana. Sehingga rencana-rencana bisnisnya itu akan bisa tereksekut dengan baik. Bagaimana dengan iklim ekonomi makro di negaranya, itu semuanya akan dianalisa. Itulah yang membedakan antara investor-investor yang cerdas, yang mengerti bagaimana caranya berinvestasi, dibandingkan dengan mereka yang sifatnya spekulan. Kalau mereka hanya berspekulasi saja, para gambler ya, para penjudi gitu ya, karena mereka nggak ngerti analisanya, mereka ikut-ikutan aja. Harga naik, wah beli, borong. Begitu harga turun, wah takut, mereka tarik modalnya, rugi juga nggak apa-apa. Nah, ini yang membedakan para intelligent investor. Menurut Ben Graham ya, dalam bukunya The Intelligent Investor, sekali lagi, mereka akan memilih investasi-investasi yang secara keamanan menjanjikan dengan cara yang tadi saya sudah ceritakan. Yang kedua, memberikan return yang menarik. Nah, kalau Warren Buffett ada tambahannya nih. Batas waktu investasi yang dia suka itu adalah selamanya. Nah, kenapa tidak bisa selamanya? Kalau misalnya kita beli sebuah investasi yang kemudian setiap bulan, setiap tahun memberikan kita cash flow, ngasih kita uang cash terus-menerus, kenapa tidak? Nah, ini menjadi ilmu tambahan. Kalau Anda misalnya tujuannya adalah financial freedom, kenapa tidak Anda mencari, misalnya Anda suka dengan saham nih, Anda beli saham-saham yang rajin bagi dividen. Nah, saham yang seperti apa yang rajin bagi dividen? Saya udah pernah ulas di video sebelumnya. Silakan nonton videonya, cara memilih saham yang rajin bagi dividen. Kalau Anda ngerasa video ini bermanfaat, silakan like videonya dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang dapat benefit dari video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini karena setiap hari saya akan sharing tentang tips, jurus, strategi yang membuat Anda semakin pintar, semakin cerdas, dan membuat Anda semakin kaya. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.